Ketika ribuan simbol magis bersinar satu persatu, dunia di depan mereka terdistorsi dan berubah menjadi kenyataan ilusi. Li Yao muncul di sebuah kotak besar yang dihiasi batu-batu hitam. Yang harus dia lakukan adalah tes sederhana, jadi tidak ada adegan besar seperti ujian masuk perguruan tinggi terakhir yang disimulasikan. Alun-alun batu hitam berdiameter sekitar 500 meter, dikelilingi oleh awan hitam di segala arah, sangat jauh ke depan, Anda bisa melihat lubang pintu berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar alun-alun. Deru monster terdengar samar-samar dari dalam. Monster yang galak, lambat laun menunjukkan bentuk tubuhnya. Li Yao tidak ragu-ragu untuk memindahkan persendiannya, dan mengeluarkan bunyi, bip, dan tiba-tiba merasakan gerakan, mempelajari badut yang tersenyum tadi malam, dengan cermat dan serius memulai Federasi Set kelima Senam Kebugaran. Tampaknya biasa, tanpa sihir, tidak masalah, pertama-tama uji kecepatan batasku. Li Yao menutup mata terhadap puluhan monster yang mendekat, berlutut dengan satu lutut, berpegangan tangan, pantat, berpose posisi awal dari sprint-sprint. Hei, beberapa serigala bermata merah, berteriak dan bergegas ke arahnya. Hei, otot Li Yao di setiap kaki-kakinya tampak seperti pisau tajam yang terhunus dalam sekejap. Tanah batu hitam diinjak oleh dua lubang seukuran kepalan tangan, dan dia juga seketika. Buat gambar residual, berkedip di tengah-tengah 7 atau 8 serigala iblis. Li Yao tidak memperhatikan serigala yang datang dari wajahnya, hanya ada satu pikiran di benaknya, lari. Untuk sesaat, dia berlari dari pusat Black Rock Plaza ke tepi 250 meter. Ketika dia berada 5 meter dari dinding, dia masih menyimpan sprint berkecepatan tinggi. Ketika dia melihat bahwa dia akan mengenai dinding, seluruh orang itu pergi dan berbalik di udara. Kakinya berat dan mengayuh. Hei, sebuah celah seperti jaring laba-laba muncul di dinding, dan Li Yao seperti panah dari tali, bergegas ke ujung lain dari alun-alun. Sampai sekarang, puluhan monster belum menangkap rambutnya. Itu adalah 500 meter lagi angin dan listrik. Li Yao sekali lagi berbalik, diatur ulang di tengah alun-alun, melihat waktu yang muncul di langit. 1 kilometer, 1 menit 32 detik. Ya, aku telah meningkat selama 41 detik daripada di masa lalu. Selanjutnya, uji kekuatan lompatan pamungkas. Li Yao sekali lagi berjongkok, berlari, berakselerasi, berlari, sebelum kedua monster itu akan mencabik-cabiknya, seperti pedang terbang dari sarungnya, melompat tinggi, menikam ke langit. Dengan cara ini, ia diuji oleh kecepatan dan daya tahan, kekuatan terpantul, gravitasi negatif dan kekuatan peledak utama satu persatu dikelilingi oleh monster. Setelah 1 jam, Li Yao kelelahan, terengah-engah, duduk di tengah tubuh mayat iblis, wajahnya ditutupi dengan darah iblis bau. Matanya menatap ke langit dengan antisipasi melalui kabut berdarah. Di langit, awan gelap berjatuhan, angin bertiup kencang, guntur meledak, dan setelah serangkaian perhitungan rumit, dunia ilusi memberikan perkembangan akar spiritualnya saat ini. 58%. Melihat sosok berkilauan ini, Li Yao tidak bisa membantu tetapi mengayunkan tinjunya dan berteriak dengan penuh semangat. 2 hari yang lalu, perkembangan rohaninya hanya 35%, yang merupakan tingkat terburuk. Dalam mimpi terpanjang, setelah penindasan Ouyezi, ia bahkan meningkat lebih dari 20 poin persentase. Hanya 1 langkah lagi, meskipun dia sangat jelas, reinkarnasi semacam ini kemungkinan hanya sekali, tetapi masih ada 97 hari penuh di belakang, dia benar-benar yakin bahwa selama waktu ini, perkembangan spiritual akan meningkat setidaknya 10%. Jalan di depan masih sangat panjang, tetapi tidak ada lagi yang menghalangi arahannya. Dia pasti akan mengambil 9 perguruan tinggi elit dan menginjakkan kaki di jalan pemahaman dan menjadi ahli pemurnian. Sampai meninggalkan dunia ilusi, melangkah keluar dari kabin pemeriksaan, kegembiraan Li Yao masih tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia merasa bahwa setiap sendi gatal, setiap otot menjerit, setiap kali napas memuntahkan uap, dan kekuatan tempat untuk melampiaskan berenang, membuatnya sangat tergoda dan bersemangat untuk mencoba. Melihat sekeliling, semua orang berlatih dengan serius, dan pihak yang mati Meng Jiang tidak tahu harus pergi kemana dan tidak bisa berbagi kegembiraannya. Ditelan, api masih menyala di tenggorokan, mengambil napas dalam-dalam, Li Yao pergi ke bagian terdalam stadion. Ada mesin uji kekuatan kuno yang compang camping. Siswa zaman sekarang telah lama terbiasa menguji kekuatan mereka di dunia ilusi,
dan tidak tertarik dengan senjata sihir kuno ini dengan struktur mekanik dan simbolis yang murni. Sudah lama tidak ada yang menggunakan senjata sihir tua ini untuk menguji kekuatannya. Mesin uji kekuatan penuh debu, seperti raksasa yang telah mati selama bertahun-tahun, hanya menyisakan tulang-tulang yang pingsan. Li Yao sangat terobsesi dengan senjata sihir kuno ini. Dibandingkan dengan ilusi yang tak terlihat dan tak terlihat, dia merasa bahwa senjata sihir kuno dengan struktur rumit dan kompleksitas misterius ini dirakit dengan bagian, simbol, dan pipa yang tak terhitung jumlahnya. Pesona, pada saat ini, dia sangat perlu melampiaskan kegembiraannya di dalam hatinya. Dalam dunia ilusi, meskipun dapat digunakan secara maksimal, tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan dunia nyata, kenikmatan nyata dari tinju dengan daging. Sentuh, Li Yao tidak membuat keributan dengan pukulan, dan dia tidak memihak. Pusat mesin uji kekuatan tiba-tiba mengaduk debu. Senjata sihir kuno tampaknya dibangunkan oleh raksasa, dan roh-roh bersinar satu persatu. Di dalam senjata sihir, suara tabrakan logam, suara rotasi roda gigi dan suara fisika yang mengalir melalui tabung didengar akhirnya, sejumlah muncul di atas penguji kekuatan. Di penghitung tabung, 355 pound. Apakah tusukan ini hanya 300 kg kekuatan? Tampaknya tidak terlalu penuh. Saya selalu merasa ada sesuatu yang lebih buruk. Apa itu? Li Yao menyipitkan matanya, membiarkan debu menempel di seluruh tubuh, menyipitkan mata. Dengan wajah tinju, meditasi. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan mengeluarkan dua penyumbat telinga dari sakunya. Ini adalah senjata ajaib dari Miao Yin Song, yang disaring, dimasukkan ke dalam telinga, pikiran bergerak, susunan miniatur di penutup telinga mulai bekerja, menyampaikan musik yang indah. Kamu lihat, awan gelap tidak bisa menghalangi aliran galaksi. Kegelapan tanpa akhir pada akhirnya akan menghilangkan bintang-bintang untuk menyalakan cahaya kehidupan. Lu Yingxi bertemu para dewa dan membunuh lagu-lagu bernada tinggi Sang Buddha, meledak di antara telinga Li Yao. Ya, itu saja, awan gelap tidak bisa menghalangi aliran galaksi, wow. Li Yao berjongkok dan mendengus, dan debu yang baru saja menimpanya bergoyang seketika, membentuk lingkaran dalam setengah meter lingkaran abu-abu samar, setelah beberapa saat, terkoyak oleh tinju. Hei, tepat ketika tester kekuatan mengeluarkan, sosok perkasa dan tak tertandingi, dan menyelinap ke stadion. Sama dengan lirik dalam bab ini bukan asli, dari band Gala, Conquer the Pacific. Lagu ini super terbakar dan berdarah, sambil memainkan kata kode di samping, tidak bisa berhenti. Di dekat gerbang gimnasium, beberapa siswa biasa sedang melakukan latihan kekuatan, mereka tampaknya memahami apa yang mereka lakukan, pada saat yang sama, mereka meletakkan barbel dan saling memandang, mereka menelan satu sama lain secara bersamaan. Apa momentum yang mengerikan itu? Sinar matahari masuk dari gerbang, dan kebanyakan dari mereka diblokir oleh raksasa perkasa, membentuk bayangan besar yang menyelimuti para siswa biasa ini dan membuat mereka bergidik. Ya, itu Wei Tai. Seseorang berbisik tanpa sadar, lalu bereaksi, dan dengan cepat meraih mulutnya, dan mendengar, tawa, tumbukan gigi dari persendian jari. Ketinggian ini lebih dari 2 meter dan 10, dan otot-otot seluruh tubuh sombong. Jika Anda memiliki lapisan baju besi logam, itu dikenal sebagai Iron Beast, Wei Tai. Ini adalah yang terkuat di kelas paralel Chixiao 2 dan juga sengit. Menggertak, dikatakan bahwa ia mengonsumsi terlalu banyak farmasi yang diperkaya pada tahun pertama sekolah menengah atas, yang menyebabkan fungsi tubuh yang tidak teratur, pertumbuhan otot yang berlebihan, memengaruhi kecepatan dan perkembangan akar, sehingga ia gagal memasuki kelas kunci. Meski begitu, tidak ada yang berani meragukan kekuatannya, terutama kekuatan absolutnya, lebih kuat dari beberapa siswa elit di kelas utama. Lebih mengerikan daripada kekuatan yang aneh, adalah karakter tirani, awalnya suka menggertak lemah, setelah memasuki tahun ketiga, karena ia tidak memasuki kelas kunci, bahkan lebih buruk, haus darah, gila dan bahkan guru berani bertarung. Sebenarnya, para siswa di kelas-kelas kunci semuanya bangga dengan langit, dan tidak ada banyak tumpang tindih dengan aneka ikan dari kelas-kelas biasa ini bahkan jika mereka mengambil inisiatif, mereka terlalu malas untuk menggertak mereka.
Oleh karena itu, di mata siswa biasa, binatang besi, Wei Tai ini jauh lebih menakutkan daripada Helianli. Aku mendengar bahwa Iron Beast ini memiliki sebuah buku kecil yang secara spesifik mencatat berapa banyak tulang yang dia selaikan bulan ini. Dikatakan bahwa bulan lalu adalah 22, dan bulan ini dia akan memecahkan rekor. Beberapa siswa kelas biasa saling memandang dan memperingatkan satu sama lain, mereka akan berpisah satu sama lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya satu orang yang berbaring di bangku dan melakukan bench press. Sudah terlambat untuk bereaksi. Baru saja tegak, seluruh kepala ditangkap oleh telapak raksasa Wei Tai, dan ia langsung mengangkatnya. Hei, setan kecil, ada seorang pria bernama Li Yao di kelas Anda. Di mana itu? Petik 2. Miskin teman sekelas ini tingginya 1 meter dan 80, dan juga tinggi dan kuat pada orang biasa. Di telapak tangan Wei Tai, itu seperti boneka kecil. Dia putus asa menjilati kakinya, wajahnya merah, dan dia berteriak, "Besi saudaraku, aku tidak tahu, aku tidak melihatnya." Petik 2. Hei, mata Wei Tai terbanting, dan siswa yang lebih dari 150 pound itu seperti sampah. Dia terlempar lebih dari 20 meter dan menabrak beberapa siswa perempuan. Berteriak. Namun, ketika para siswa perempuan ini melihat Wei Tai berdiri tidak jauh, seperti induk ayam dengan pisau dan tenggorokan yang patah, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Seluruh stadion diselimuti keheningan yang unik, dan setiap siswa menggigil, bahkan suasananya tidak berani bernafas, bahkan guru tidak tahu kemana harus pergi. Setiap orang saling memandang dan setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Monster ini datang ke sini, siapa yang mencari masalah? Apa? Li Yao. Li Yao ini akan sial. Kakak besi, saudara besi. Meng Jiang mendengar teman sekelasnya berbisik di kerumunan. Aku mendengar bahwa binatang besi ini benar-benar datang ke pesta temannya. Wajah tiba-tiba pucat, ragu-ragu untuk waktu yang lama, masih bergegas keluar dari kerumunan. Penuh wajah itu tertawa di depan Wei Tai. Aku mencari Li Yao. Dia sepertinya sakit perut dan pergi ke toilet. Oh, Wei Tai berhenti dan menyapu Meng Jiang, tersenyum, dan tiba-tiba merekam lalat di tengah perut bagian bawah Meng Jiang. Mata Meng Jiang berlipat ganda, jatuh ke tanah, muntah. Sial, aku bertanya padamu. Wei Tai berkata dengan dingin, menyapu lingkaran dan mengaitkan kerumunan. Kamu, keluar. Kerumunan tiba-tiba bubar. Hanya menyisakan murid perempuan yang pendek, gerhana bunga, di bawah momentum yang kuat, harus bergegas ke depan, tertawa lebih dari jelek, besi, saudara besi. Petik 2. Hei, beritahu Tai, di mana Li Yao? Wei Tai tersenyum, menunjukkan gigi tebal. Aku tidak tahu. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Aku tidak tahu, aku akan buru-buru bertanya. Mata Wei Tai menjerit dan bergemuruh. Kaki gadis itu lembut dan hampir tidak jatuh ke tanah. Dia bahkan naik kembali ke tengah teman dan bertanya dengan tangisan menangis, "Kamu, siapa yang melihat Li Yao?" Stadion ini tidak terlalu besar, dan sudut kegiatan Li Yao tidak terhalang, dan dengan cepat ditemukan. Wei Tai mendengus dan bertindak seperti leher seorang gadis seperti pinggang, berjalan ke sudut. Semua orang tidak berani mendekati mereka, dan tidak ada yang berani mengingatkan Li Yao bahwa beberapa gadis yang lebih berani bahkan menutup mata mereka dan tidak berani melihat foto-foto berdarah yang akan terjadi. Beberapa orang bahkan melarikan diri dari stadion dan tidak tahu. Mereka akan memanggil guru, atau hanya melarikan diri. Dan Li Yao, yang masih tenggelam dalam ledakan dan musik ledakan batu yang retak itu, menikmati serunya pemboman kekuasaan, dan tidak memperhatikan semua yang terjadi di belakangnya. Wei Tai akhirnya berjalan di belakangnya, dan kesombongannya benar-benar menyelimutinya, berdiri seperti kelinci putih berdiri di belakang singa lapar. Kamu adalah Li Yao, seseorang memiliki 50.000 keping. Aku ingin kamu mengganggu 10 tulangmu. Lebih baik memilih milikmu. 10 yang mana? Ketika Wei Tai mengatakan ini, telinga Li Yao, lagu Lu Yingxi, Conquer the Universe, hanya menyanyikan paragraf paling. Setiap kali aku merasa putus asa, selalu ada nyanyian di lubuk hatiku. Betapa takdirmu, seberapa kuat dirimu nantinya. Lirik berdarah itu seperti sambaran petir ke dalam sumsum tulang Li Yao, di kedalaman otak, tampaknya ada rantai berkarat yang telah sepenuhnya dibuka. Kekuatan seluruh tubuh mengalir melalui udara. Dari jari kaki ke palankes, ia berosilasi pada frekuensi yang sama.
Sepatu pelatihan yang compang camping tidak dapat lagi menopang, benar-benar terbuka, 10 jari kaki seperti cakar baja bermunculan, mengepal lantai. Kekuatan yang kuat dari bumi ke kaki, setelah kerangka berosilasi dan berkembang, seperti banjir bandang, mengalir ke lengan, 108 metode jubah-jubah tangan, menjadi metode tinju, busur terbuka dan kiri, api serial, tembakan penuh. Hei, 714 kg, 822 kg, 794 kg, lebih dari 30 pukulan seperti batu listrik, kekuatan setiap pukulan dijaga di atas 700 pound, pukulan terberat bahkan mencapai 915 pound, mesin uji kekuatan dipukuli dan dilompati, dan paku keling yang kokoh dipasang di tanah adalah Zizizuo, distorsi, distorsi. Di akhir lagu, kepalan tangan Li Yao meledak menjadi asap putih, seolah-olah besi merah dituangkan ke air dingin, dan bantalan target di tengah mesin uji kekuatan telah tenggelam dalam, dan itu tidak dapat dipulihkan untuk waktu yang lama. Li Yao melepas penyumbat telinga dan berbalik. Beberapa orang memandang Wei Tai dengan curiga, apa yang kamu katakan? Wei Tai benar-benar lamban. Terima kasih sudah mendengarkan alur cerita novel. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Semoga kalian semua sehat selalu, amin.